sangat kami muliakan Ayahanda Haji Syamshir Batubara, mantan Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal. Dan seterusnya Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Kabupaten Mandailing Natal, Ayahanda Haji Muhammad Syafi'i Ruslan. Semoga insya-Allah di tangan beliau kita doakan semoga FPI ke depannya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga insya-Allah FPI ke depannya semakin maju dalam penegakan hizbah, dan semoga insya-Allah FPI ke depannya semoga senantiasa mendapatkan nazrah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian seterusnya Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan Ayahanda Yahyahuddin Nasution selaku barisan para alim ulama di Kabupaten Mandailing Natal ini, yang juga sudah menyempatkan waktu beliau berhadir bersama kita. Demikian juga Al-Mukarramun Wal-Muhtaramun yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati barisan para pengurus dari kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di kesempatan yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran antum-antum semua yang tidak dapat lagi saya sebutkan satu persatu namanya, insya-Allah senantiasa diberikan Allah Ta'ala istiqamah dalam menjalankan hizbah, yaitu amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, yang merupakan kewajiban kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi singkat saja yang ingin kami sampaikan, kami selaku yang boleh dikatakan perwakilan daripada Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan sekali lagi tahniah, selamat dan selamat berjuang kepada DPW FPI Mandailing Natal. Dan apa yang kami dengarkan tadi, penyampaian dari Ayahanda dan juga Ketua Umum kita sudah sangat luar biasa. Apa yang beliau sampaikan, di mana para mujahid sekalian jangan lupa, ikhwan sekalian, saudaraku sekalian jangan lupa, kewajiban kita di front persaudaraan Islam lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kalau selama ini kita berkecimpung di pembelaan terhadap agama kita, di pembelaan terhadap saudara-saudara kita, di pembelaan terhadap negara kita, dan di organisasi yang baru ini, saudaraku ingat, sesuai dengan namanya Front Persaudaraan Islam, kita di organisasi, di perahu yang baru ini, kita dituntut untuk membina ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Makanya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab hafizahullah ta'ala wa ru'ah, beliau sekarang mewar-warkan kepada kita dengan istilah yang sangat populer, itulah dia revolusi akhlak. Apa itu revolusi akhlak? Revolusi akhlak kalau kita artikan bermakna bagaimana merubah total akhlak kita. Merubah total akhlak kita. Ingat, kemenangan kita insya-Allah tergantung kepada akhlak kita. Kemenangan kita sekali lagi tergantung kepada akhlak kita. Mari kita bercermin kepada kemenangan para sahabat Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah.
ketika meletusnya peperangan Badar Al-Kubra, peperangan terdahsyat yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan 313 sahabat beliau. Masya Allah, kemenangan di hari itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, peperangan ini jatuh pada hari Jumat, bertepatan pada bulan Ramadan. Panasnya cuaca tidak mengubah semangat jihad para sahabat Nabi SAW. Namun poin penting yang mau kita ambil daripada sejarah yang sangat luar biasa ini adalah bagaimana 313 sahabat Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan yang sangat instan, kemenangan yang sangat luar biasa, yang di luar nalar daripada akal manusia biasa. Bagaimana tidak? 313 melawan lebih kurang 950 askar kaum musyrikin yang datang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau secara lahiriah tidak mungkin Nabi dan para sahabat beliau akan mendapatkan kemenangan. Tapi begitulah saudaraku sekalian, disebabkan ketakwaan mereka di sisi Allah. Ini yang menjadi acuan. Disebabkan kedekatan mereka kepada Allah, disebabkan ketakwaan mereka kepada Allah, dan disebabkan kepada kecintaan mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang serta-merta. Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang instan. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya dari langit untuk membantu para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan yang dahsyat itu. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi imam besar kita mengingatkan kepada kita bahwasanya inti daripada dakwah kita sekarang adalah revolusi akhlak. Dalam artian kami ingin menekankan para mujahid sekalian, selama ini banyak yang kita terlupa, banyak yang kita mungkin tersilaf. Hal penting seperti apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i tadi sudah sangat tepat. Kita mesti memulainya, revolusi akhlak ini harus dimulai dari ilmu. Makanya selama ini kita selalu menekankan untuk dalam organisasi yang kita cintai ini, yang kita fokuskan terlebih dahulu adalah halaqah tarbiyah. Halaqah tarbiyah. Bagaimana halaqah tarbiyah ini juga tercantum dalam anggaran rumah tangga sebelumnya. Makanya insyaAllah ta'ala ke depan, alhamdulillah ketua kita sudah memaparkan tadinya bahwasanya insyaAllah ke depan kita akan memfokuskan lagi dan lebih memfokuskan lagi di permasalahan halaqah tarbiyah ini. Penting sekali saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam halaqah tarbiyah ini nanti kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya isi-misi daripada organisasi kita ini. Di dalam halaqah tarbiyah ini nantinya kita akan lebih memperdalam lagi fardu ain kita. Mana fardu ain ini selama ini mungkin kita abaikan, selama ini mungkin kita cuai. Ya Allah, alangkah ironisnya apabila nantinya sebagian para mujahid kita misalkan na'udzubillah fardu ainnya belum selesai, baca tarawuduknya belum betul, tata cara istinjanya belum betul, tata cara solatnya belum betul. Ini tentunya ibadallah akan menghambat kemenangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah indahnya apa yang dipromosikan oleh imam besar kita, revolusi akhlak. Dalam artian revolusi akhlak ini luas maknanya, sangat luas, dan tidak kita bisa paparkan di malam hari ini. Jadi intinya, marilah kita insyaAllah ta'ala
Setelah tadinya kita deklarasi di malam yang berkah ini, tentunya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini kita sudah mulai berjuang di Kabupaten Mandailing Natal. Jangan lagi dianggap main-main, jangan lagi dianggap sesuatu apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi. Perjuangan kita ke depan sudah semakin berat. Perjuangan kita ke depan insya Allah sudah semakin merata, kata orang Malaysia. Dalam artian ujian, cobaan, fitnahan akan kita terima. Jadi ini semua kita mesti siap. Siap insyaAllah? Ya. Siap insyaAllah? Ya. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan tentunya insyaAllah apa yang dipaparkan oleh Ketua Umum kita juga tadinya, dari besok tentunya sudah semakin kita susun ya dengan rapi insyaAllah. Saya yakin Buya Syafi'i akan menyusun agenda-agenda kita ke depan. Dan juga yang penting untuk kami tegaskan ya ibadallah, bahwasanya ke depan kita lebih fokuskan di sebagaimana amanah daripada DPP pusat Buya Qurtubi Jailani menyampaikan. Nah sekarang kita lihat rezim boleh dikatakan belum bersahabat dengan kita. Ya, ini perlu kita garis bawahi, dalam artian rezim ini masih memasukkan kita ke daftar organisasi yang diwaspadai. Dan seperti itu. Jadi itu bagi mereka. Kalau kita enjoy saja, kita nggak ada masalah sebenarnya, dan kita taat hukum, dan tidak pernah dalam anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, satu poin pun yang melanggar hukum agama, apalagi hukum negara, tidak ada. Jadi boleh kita periksa nanti, boleh kita rujuk nanti dalam anggaran dasar kita. Dan anggaran rumah tangga kita insya Allah akan disempurnakan. Anggaran dasar sudah keluar, anggaran rumah tangga insya Allah akan disempurnakan di Munas. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan di, kalau tiada halangan insya Allah di Pondok Pesantren Megarando, Bogor. Jadi di situ akan dirumuskan anggaran rumah tangga kita. Jadi kalau kita tilik di anggaran dasar, tidak satu poin pun di dalam anggaran dasar organisasi yang sangat kita cintai ini bertentangan dengan hukum negara, apalagi hukum agama kita, saudara-saudaraku yang sekalian. Jadi tidak perlu was-was, tidak perlu merasa minder, apalagi merasa takut untuk mendaftarkan diri di organisasi yang kita cintai ini. Satu pun tidak ada dari hukum yang ingin menjerumuskan organisasi yang kita cintai ini. Kecuali ini kan masalahnya syaitan saja yang benci kepada kita. Sama ada syaitan yang halus ataupun syaitan yang kasar, kan itu saja. Ya, sama ada syaitan yang halus ataupun syaitan yang kasar. Kalau kita lihat syaitan, apa yang kita ucapkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah selesai insyaallah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sepersulit kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Apabila ada syaitan yang halus maupun syaitan yang kasar berusaha untuk menghalang-halangi kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kami tanya, siap berjuang atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya, begitu ya ibadallah, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita mesti siap. Kita terlahir ke dunia ini bukan untuk main-main, sebagaimana disampaikan ayahanda kita tadi. Kita terlahir ke dunia ini untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Nah, di organisasi ini kita belajar. Di organisasi ini kita belajar bagaimana untuk menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan sebenar-benarnya juga. Nah, ini saja sebagai perahu, bukan tujuan. Jadi di organisasi ini kita belajar bagaimana untuk menjadi insan yang takwa di sisi Allah.
Bagaimana kita menjadi insan yang benar-benar dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang benar-benar dekat kepada beliau. Nah, ini saja di FPI. Jadi enggak usah terlalu heboh dengan FPI-nya. Ini cuma perahu, ingat. Imam besar kita senantiasa mewasiatkan kita, jangan terlalu heboh dengan FPI-nya. Ya, bisa jadi besoknya udah dibubarkan lagi, betul tidak? Tidak tertutup kemungkinan ini besok sudah dibubarkan lagi, kita ganti nama lagi. Ya, peron persaudaraan ya, atau peron apa lagi ya, mungkin yang akan datang lagi, wallahu a'lam. Ya, kita tunggu saja. Tidak tertutup kemungkinan. Apapun namanya itu tidak penting. Yang penting kita senantiasa berjuang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita senantiasa berjuang untuk menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa di sisi Allah, dan kita senantiasa berjuang untuk menjadikan kita sebagai insan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan nazrah, pandangan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadallah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari ini sampai juga kita memperingati Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya malam hari ini adalah malam yang sangat diberkahi. Bagaimana tidak, Nabi kita sendiri SAW memperingati hari lahir beliau. Ya, beliau sendiri memperingati hari lahir beliau. Bagaimana dengan kita? Makanya dalam anggaran dasar kita ada yang Anda tertulis dalam anggaran dasar, ada yang ada di situ program deaswajaisasi. Deaswajaisasi ini menekankan untuk kembali kita memfokuskan ke permasalahan akidah. Akidah. Karena di belakang hari ini banyak sudah pemahaman-pemahaman yang boleh menjamur, yang mau merusak kita punya akidah. Makanya dalam anggaran dasar kita juga sudah tertulis, akidah kita mengikut akidahnya Wali Songo. Ya, mengikut akidahnya Wali Songo, mengikut akidahnya para ulama salafus salihin. Jadi ini penting. Nanti dalam halaqah tarbiyah akan kita masukkan poin ini. Bagaimana membentengi setiap anggota kita, membentengi setiap mujahid kita, dan membentengi para da'i kita untuk mendakwahkan ini akidah yang lurus. Penting sekali. Karena akidah semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat kalau permasalahan akidah adalah permasalahan nomor wahid dalam agama kita. Dan Nabi SAW kama qala Nabi satattariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Akan pecah umatku ini sampai 73 golongan. Ya, 73 golongan. Udahlah, itu enggak usah kita lagi lebih panjang lebar. Tapi intinya dalam organisasi yang kita cintai ini ada dalam anggaran dasar untuk memfokuskan kita mendalami akidah kita dan juga mendakwahkan akidah kita. Itulah dia akidah Asy'ariyah Maturidiyah, atau yang populer di tengah masyarakat kita dengan sifat 20. Kenapa? Kenapa ini difokuskan dalam organisasi kita? Karena ibadallah, saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa banyak sekarang saudara-saudara kita yang sudah mulai melenceng akidahnya dari akidah yang lurus ini. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, apabila akidah menyimpang, ibadah tertolak. Sekali lagi, apabila akidah menyimpang, ibadah merdud, tertolak. Nah, selama ini kita nggak fokus ke akidah, kita fokus ke dakwah, kita fokus ke hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi akidah anggota kita, akidah para mujahid kita tidak kita perhatikan. Tiba-tiba dia diajak, diajak sini, ditunjukkan dalil ini, dalil itu, melenceng. Betul rupanya. Ini yang kita sayangkan. Akhirnya banyak ramai yang terpesong, yang keluar dari kita punya organisasi yang sangat kita cintai ini.
hanya ke depan, dan juga sudah tertulis tadinya dalam anggaran dasar kita. Ini satu program insya Allah Bu ya, untuk memantapkan setiap pemahaman akidah ke dalam organisasi yang kita cintai ini, terutama kepada anggota-anggota kita. Dan itu dia. Jadi itu menyangkut dari aswajaisasi. Kemudian yang kedua, ada pula nantinya dalam anggaran dasar kita baca, ada di situ istilah deliberalisasi. Deliberalisasi adalah membentengi umat, ya, membentengi umat dari pengaruh-pengaruh liberal. Ya Allah, yang ini juga sudah sangat luar biasa. Kita lihat, dan boleh dikatakan, ya, sekarang pengaruh liberal lagi menguasai apa kita punya rezim. Ya, pengaruh liberal sedang menguasai kita punya rezim pemerintah. Maka ini juga salah satu tugas kita di organisasi yang kita cintai ini, bagaimana sebenarnya bahayanya paham liberal yang di tengah-tengah masyarakat kita. Ini juga mesti kita dakwahkan, mesti kita sosialisasikan apa bahaya daripada liberal ini. InsyaAllah ta'ala nantinya akan dipaparkan juga dalam halaqah tarbiyah kita. Jadi intinya menyangkut perayaan Maulid Nabi SAW di malam yang diberkahi ini, saya mungkin tidak banyak menyampaikan, cuma intinya marilah kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruh perjuangan kita. Dan kita tidak mungkin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati pintunya. Ya, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwasanya dalam kitab beliau, Muhammad adalah babullah. Muhammad itu adalah pintunya Allah. Siapa saja yang masuk, mencoba masuk, menggapai ridhonya Allah tanpa melewati pintu, tentunya tidak akan pernah masuk. Atau mungkin dia melewati jendela, tentunya akan terjepit, kan seperti itu. Atau dia mungkin melewati pintu dapur, tentunya dia akan dianggap sebagai pencuri. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita ingin benar-benar menggapai ridhonya Allah, menggapai mahabbahnya, cintanya Allah, lewatlah dari pintu depan. Siapa pintunya? Nabi Muhammad SAW. Maka kita senantiasa mengulang-ulang hadis Nabi Muhammad SAW. Jika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyampaikan rasa cintanya kepada Nabi, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, fashhad. Ya Rasulullah, saksikanlah, sesungguhnya aku lebih mencintaimu ya Rasulullah, melebihi seluruh manusia illa nafsi, kecuali diriku ya Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW tersentak dan langsung beliau berkata, Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min nafsi. Wahai Umar, tidak akan sempurna iman salah seorang kamu sebelum aku lebih ia cintai melebihi dirinya sendiri. Sayyidina Umar tersentak, saudaraku. Sayyidina Umar tersentak. Ya Rasulullah, kalau demikian fashhad, saksikan ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih mencintaimu ya Rasulullah melebihi diriku sendiri. Baru dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Al-an qad tamma imanuka ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Jadi ini saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang keseharian beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika beliau mengatakan Nabi Muhammad nomor 2 di dalam dirinya sesudah diri beliau, Nabi Muhammad SAW mengatakan, imanmu belum sempurna wahai Umar, imanmu belum sempurna. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW? Jangan anggap kemenangan itu akan kita peroleh sebelum Nabi Muhammad SAW kita jadikan nomor 1 di dalam hati kita. Inilah makna maulid yang sebenarnya. Bagaimana menjadikan Nabi kita Muhammad SAW nomor 1 di dalam hati kita, melebihi kedua orang tua kita,
melebihi anak-anak kita, melebihi harta kita, dan melebihi seluruh manusia. Inilah tantangan keimanan terbesarnya ibadallah, bukan yang lain. Jangan dulu anggap yang lain kemaksiatan, kejahatan, semuanya itu nomor kesekalian. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetapi tantangan terbesar bagi kita, bagaimana menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor satu di dalam hati kita. Lebih kita cintai melebihi diri kita, lebih kita cintai melebihi ayah kita, lebih kita cintai melebihi ibu kita, lebih kita cintai melebihi anak-anak kita, lebih kita cintai melebihi harta kita, dan lebih kita cintai melebihi seluruh manusia. Sekali lagi, inilah makna maulid yang sebenarnya, di mana menjadikan Nabi Muhammad SAW nomor satu di dalam hati kita. Ingat saudaraku, apabila Nabi kita Muhammad SAW telah menjadi nomor satu di dalam hati kita, insya Allah kita akan rindu kepada yang namanya kematian. Siap mati demi Islam, siap mati demi Nabi Muhammad, siap mati demi Allah. Takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi insya Allah apabila Nabi kita Muhammad SAW telah kita tempatkan di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya, tidak ada lagi ketakutan di atas dunia ini. Dan sebaliknya, kita akan semakin rindu kepada yang namanya kematian. Kita akan semakin rindu kepada yang namanya alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh, alam kubur dan juga kematian adalah pintu untuk berjumpa kepada kekasih kita Muhammad SAW, dan juga pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang sangat kita rindui. Dari itu yang ibadallah, adakah lagi yang kita takuti apabila Nabi Muhammad SAW telah menjadi nomor satu dalam hati kita? Tentunya tidak ada lagi ketakutan kita sebagaimana yang disampaikan oleh Anda yang tadi adalah penyakit terbesar dalam jiwa kita. Sebagaimana yang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya penyakit umatku di akhir zaman nanti ada dua. Yang pertama adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, dan yang kedua adalah waqarahiyatul maut, dan benci kepada yang mananya kematian. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ini juga tugas kita, bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit ini dalam hati kita. Hilangkan penyakit dan isi hati kita. Itulah Nabi Muhammad SAW sebagai ruh perjuangan kita, sebagai insya Allah penyemangat perjuangan kita. Sekali lagi, insya Allah siap cinta sama Nabi, siap rindu sama Nabi, siap jadikan Nabi Muhammad SAW nomor satu dalam hati kita. Siap jadikan Nabi satu-satunya idola kita. Siap jadikan Nabi satu-satunya panutan kita. Siap berjuang karena Allah. Siap berjuang karena Rasulullah. Takbir, takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebenarnya deklarasi kita di malam hari ini, dan juga tadinya dimintakan sedikit menyampaikan tausiah sempena Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah deklarasi di malam hari ini membawa keberkahan, dan juga sempena kita memperingati hari kelahiran manusia yang paling kita cintai, makhluk yang paling kita rindui, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga insyaAllah kita di malam hari ini mendapatkan nazar pandangan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.